ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Qala fil imdad, dikatakan dalam kitab imdad. Imdad itu bisyarhil irsyad. Imdadnya karya Ibnu Hajar Al-Haytami, Ahmad bin Muhammad bin Hajar Al-Haytami yang wafat pada tahun 974. Irsyadnya, ya kan? Irsyadnya karangan Ibnul Muqri, ulama kurun ke-9, wafatnya pada tahun 837. Jadi namanya imdad bisyarhil irsyad. Betul. Kemudian irsyadnya itu kan imdad salahnya irsyad. Betul. Imdad itu adalah karya daripada Ahmad bin Muhammad bin Hajar yang wafat pada tahun 974. Itu syarah dari kitab Irsyad, yaitu karya daripada Ibnul Muqri yang wafat pada tahun 837. Kemudian Irsyad itu mukhtasar dari kitab Al-Hawis Shaghir karya Imam Al-Quzwaini yang wafat pada tahun 665. Berarti imdad itu sudah 3 kitab Ustaz. Kitab dasarnya adalah Al-Hawis Shaghir Al-Quzwaini, kemudian dikembangkan maka menjadi kitab Irsyad oleh Imam Ibnul Muqri. Maka Al-Irsyad itu menjadi imdad oleh Ahmad bin Muhammad bin Hajar. Jadi itu ada 3 kitab. Al-Aujah, yang paling aujah, yang paling annahu la yajibu fi ziyadati fi ma law thana al-muqimul iqamata walau hanafiyan. Tidaklah wajib bagi seseorang yang mendengarkan iqamah untuk menambah jawaban. Ya kan? Kalau seorang mukim iqamah, kalau seorang yang melantunkan iqamah itu, ya kan, menambahi lafal iqamahnya walau hanafiyan, kalaupun madhabnya madhab Hanafi. Emang gimana iqamahnya madhab Hanafi? Tudkar marratain. Kan kalau kita qomat Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qala qamatis shalah, qala qamatis shalah, la ilaha illallah. Betul, itu Syafi'i. Kalau ada Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, dua kali. Kayak azan cuma pendek. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, qala qamatis shalah, la ilaha illallah. Itu. Jadi ketika ada mukimnya, iqamahnya itu dilantunkan orang Hanafi, maka kita Syafi'i cukup membalas 1 kali. Allahu akbar, Allahu akbar. Dia berkata Allahu akbar, saya enggak ikut. Gitu aja kan. Artinya la yaji. Kan? Auzadal muadzinu fi adzanihi, ataupun ada si muazzin menambah kalimat, ya kan, alal masyru' daripada kalimat yang biasa, i'tibaran bi aqidatihi, sesuai dengan akidah aja dah. Kalau antum enggak begitu yang antum anut, maka enggak usah ikut kepada dia, sesuai dengan apa yang kita tahu atau apa yang kita anut maksudnya. Wa qala Ibnu Kajin, berkata si Ibnu Kajin, baru ini kan. Siapa nama Ibnu Kajin ini? Beliau adalah nama aslinya Al-Qadhi Abul Qasim Yusuf bin Ahmad bin Kats Ad-Dainuri Asy-Syafi'i. Beliau adalah Abul Qasim, itu kan kunyahnya. Namanya Yusuf bin Ahmad ibnu Kats Ad-Dainuri Asy-Syafi'i. Apa itu yang dimaksud dengan Kats, Ustaz? Coba kau baca di kamus. Kajun, ya kan? Maka kajun itu apa? Ya kan, kajun itu adalah syai'un yulawwanu fil hitan. Ada tuh, ada. Yaitu ismun lil jassil ladzi yubayyad bihi al hitan. Nama sesuatu yang kalau dibalurkan ke tembok itu menjadi putih. Cat dong berarti, ya kan? Itu makna kajun. Jadi kajun itu cat warna putih, tapi bukan cat. Dia ismun lil jis. Jis itu sesuatu yang dibalurkan ke tembok, ke dinding, maka akan berubah warna. Namanya kajun. Bisa bro, mata pidana. Kancut. Katanya Dia nggak tahu aja temennya cunil. Berkata Kajin, ya kan? Yusna mislu'u, atau ya yusni mislahu, mengulang pembahasan yang sama. Wa wafaqahu fil i'ab, dan ini sesuai dengan fatwa dalam kitab i'ab. Fatwa dalam kitab i'ab itu syarhul ubab, ya kan? Ubab itu, kalau i'abnya itu karya Ibnu Hajar, ubabnya itu karya daripada Ahmad bin Umar Al-Muzajjad. Ternyata kitab ubab itu juga adalah daripada mukhtasarnya Rawdah Talibinnya Imam Nawawi.
Jadi itu sudah kitab ketiga. Kitab dasarnya Rawdatul Talibin berubah menjadi ubab, ya kan? Ubab, ya kan, oleh Imam Al-Muzajjad. Kemudian dari ubab menjadi i'ab. I'ab itu adalah Ahmad bin Muhammad bin Hajar Al-Haytami, syekhuna lah, ya. Wa taraddada Mimra, tapi hal ini enggak sependapat dengan Mimra Muhammad Ramli, ya kan? Ahmad Ali bin Amzah Ar-Ramli. Qal wa la yajibu adzanun ghairu salati. Enggak wajib kita azan kecuali azan untuk salat saja. Lakinna fil qala'id, tapi dijelaskan dalam kitab Al-Qala'id, ya kan? Siapa kitab Al-Qala'id pengarangnya? Abdullah bin Muhammad bin Akam Bakusyair, ya kan? Bakusyair, ulama kurun ke-10, wafat pada tahun 985. Di mana itu Kusyair? Hadrami, di Yaman. Itu pengarang kitab Qala'id. Kemudian lakinna fil qala'id wa syarhil minhaj li Ibnu Syu'aib annahu yujibuhu, ya kan? Tapi menurut kitab Qala'id dan menurut kitab Minhaj karya Ibnu Syu'aib, bahwa azan juga wajibnya bukan cuma dalam perihal salat. Wafta bistiqbabi ijabati kulli adhan masyru' aidan, dan kemudian disunahkan kepada kita membalas azan kalaupun azannya bukan hanya untuk salat saja. Ada orang kepekaan diazanin, balas, ya kan? Ahmad bin Ali Bakhair, itu fatwa daripada Ahmad bin Ali Bakhair. Wa qala Sinmim, berkata si Sinmim, masih ingat enggak Sinmim? Abdul Qasim Al-Abbad, la yajibu adhanul musafir, tapi orang yang musafir itu enggak wajib diazankan. Lam nara man sarra bi fa huwa mukhalafun, kalau ada yang mengatakan wajib maka itu adalah mukhalaf. Kemudian walau lam yusma' illa akhirahu, kalau azan enggak kita dengar kecuali akhir azannya saja, Ustaz. Begitu kita bangun, ya kan, la ilaha illallah, selesai azan, berarti kita cuma dengar akhirnya saja. Maka berarti apa yang mesti kita balas? Wa fi ma lam yasma'hu mubtadi'an bi awwalihi qala fil fatah. Berarti walau lam yusma' illa akhiru ajaba fihi. Kalaupun cuma akhirnya yang kita dengar, maka jawab saja akhirnya. Wa fi ma lam yusma' mubtadi'an bi awwalihi, bahkan yang tidak kita dengar juga mesti tetap kita jawab sebagaimana dalam kitab Al-Fatah. Jadi begitu kita bangun la ilaha illallah, ya udah kita la ilaha illallah baru Allah syarika la ilaha illallah, lihatkan saja jawaban daripada azan yang tadi. Wa qala fil i'ab wal fatawa, berkata dalam kitab i'ab dan fatawa, ini sama-sama Ibnu Hajar, yatakhayyar baina annahu yajib min awwalihi, terserah antum lah, antum mau jawab dari awal kek, mau pas waktu antum dengar kek apa-apa, kata Ibnu Hajar. Annahu yajibu min awwali wa baina annahu yajibu ma sami'ahu, ya kan? Mau dari awal kita mulai lagi jawabannya kalau sudah selesai azan, maksudnya atau di akhir azan, atau kita mau akhirnya saja diambil, sama-sama boleh, kata Ibnu Hajar. Summa ya'ti bi awli afdal, tapi kalau antum tetap menjawab dari awalnya maka itu lebih afdal. Oke, mas'alah tukaf, masalah sikaf Al-Qurbi. Qala al-fasl baina al-iqam wal ihram, berapa lamakah antara qomat dan takbiratul ihram? Ya kan, biqadari rakaataini. Berarti kalau 2 rakaat itu kadar antara iqamah dan takbiratul ihram itu lebih daripada 2 rakaat, maka antum qomat lagi. Itu kadarnya. Jelas kan? Oke lah. Hah? Kadar ataupun jarak antara qomat dan takbiratul ihram itu kan orang qomat kan ngajak sholat, Ustaz. Tapi ternyata dia mau makan dulu, ya kan, lebih makannya lama. Kalau makannya cuma sesuap 2 suap, berarti itu nggak lebih lah dari waktu andai kan kita sholat 2 rakaat, kan begitu kan? Ini lama, Ustaz, habis makan merokok kan? Itu mesti ngulangin iqamahnya, karena qala al-fasl bainal iqamati wal ihram biqadari rak'ataini. Paham enggak? Selamanya 2 rakaat. Betul, segitu. Walau bisababi waswasatil imami fit takbiri a'adaha. Ustaz, dengarin. Ustaz, dengarin dulu. Dengarin, Allahu Akbar. Sebenarnya dari iqamah itu udah langsung sholat, tapi imamnya tukang was-was. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar sampai 2 rakaat lebih. Maka wajib ulang iqamahnya. Walau bisababi talil waqt, ya kan? Ya kan? Waswasatul imam, waswasnya imam itu menyebabkan jarak antara iqamah dan takbiratul ihram itu 2 rakaat. Ya lama, ya kan, sehingga lebih 2 rakaat karena waswas dia. Maka a'adaha, ulangi lagi iqamahnya. Wala yughtafar dzalika, itu enggak diampunkan, Ustaz. Kama la tughtafar al-waswasatu dhahira fi idrakil ihram mal imam, sebagaimana tidak juga diampunkan waswasnya seorang makmum ketika takbiratul ihram bersama imam.
ya kan? Makmum juga sama tuh. Allahu Akbar kata imam, makmumnya Allah, ya kan? Sehingga imam ruku, imam i'tidal dia masih Allah Akbar belum selesai. Itu berarti dia sudah digolongkan masbuk, itu nggak diampunkan, nggak dimaafkan. Berarti kalau ada jarak yang membuat jarak antara qomat dengan takbiratul ihram lebih daripada 2 rakaat, kalaupun asbabnya adalah was-wasnya si imam, maka berarti a'adaha wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau ada ajan yang langsung speaker bersolat sama aja di TV kita, Abdullah jawab yang ada di TV apa media yang lain ya, berarti Musola lagi? hah? Musola. Yang langsung ya? Live. Oh di TV langsung nggak ini? Kalau antara adan dan iqamah ada ketentuan nggak? Oh iya. Batas waktu jarak Mesti, karena kan kita dengar awal waktu sholat ke. antara adan dan iqamah. Rakaat sholat. 10 menit. Rakaat sholat. Baik-baik untuk imam yang selalu was-was. Yang terbaik. Jangan jadikan imam. Imam. Jangan jadikan. Jangan jadikan imam itu aja. Kecuali kalau antum nanya obatnya. Ada obatnya nggak bagi orang yang suka was-was kan? Tapi kadang-kadang orang tersebut yang suka was-was itu kan nggak nyadar diri gitu. Kita mesti farqah. Perko mati sholat. Ada yang